Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya, segala anugerah dan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan segala nikmat ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang selesai kita laksanakan, salat maghrib berjamaah, merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama Islam ini, menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran dengan seutuhnya, sepenuhnya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditutupi. Semoga kita mendapat pembelajaran yang baik dari ayat-ayat Allah ini. Semoga kita bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan kalau mungkin bisa kita mendakwahkannya kepada masyarakat luas. Semoga kita menjadi umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita mulai membahas surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaitunaw wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihataw wa abba mata'allakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih wujuhu yawma idzin musfirah
dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillah kita membahas surat Abasa. Surat ini disebut surat Abasa sesuai ayat pertamanya, Abasa wa tawalla, artinya dia bermuka masam atau cemberut dan berpaling. Ini ayat teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam, cemberut, berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Jumlah ayatnya 42 ayat. Nah, ayat ini, awal surat ini merupakan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Asbabun nuzulnya, Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keimanan bagi seluruh umat manusia. Seperti yang berulang kali saya bacakan di ayat-ayat terakhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari golongan kalian sendiri, dari jenis manusia, jenis kalian sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, sangat terasa berat olehnya apa penderitaan yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian umat manusia semuanya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sangat pengasih atau pengampun, pengampun dan penyayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sangat menginginkan semua orang itu masuk Islam. Maka ketika beliau Nabi Muhammad SAW sedang mendakwahi para pembesar Quraisy, di antaranya disebutkan ada Utbah bin Rabi'ah, saudaranya namanya Syaibah bin Rabi'ah, yang kekayaannya dari Mekah sampai Taif. Bahkan nanti diceritakan di Amul Huzn, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan didahului oleh meninggalnya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Taif. Sampai di sana bukannya diterima, bukannya diikuti beriman, malah dipermainkan, dilempari batu, dicaci maki, dihina, sampai berdarah kakinya. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW pulang istirahat dari Taif. Di sana di kebun kurma miliknya dua orang ini, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kekayaannya dari Mekah sampai Taif. Kemudian di antara yang didakwahi adalah Abu Jahal bin Hisham, yang terkenal sangat memusuhi umat Islam di Mekah, kaya raya. Kemudian disebutkan ada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dari sekian banyak yang didakwahi ini, yang beriman adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ada juga Umayyah bin Khalaf, majikannya atau tuannya atau mantan tuannya Bilal bin Rabah, yang menindasnya, menyiksanya, ditimpa batu, ditindih batu dan dijemur di panas terik matahari untuk murtad dan tidak mau. Lalu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umayyah bin Khalaf. Kemudian Al-Walid Ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Anak-anaknya masuk Islam, tapi Al-Walid Ibnul Mughirah gembongnya orang Quraisy yang tidak mau beriman. Semua ini orang-orang kaya, orang-orang terhormat
Nabi sedang mendakwahi mereka supaya mereka masuk Islam, karena keinginan Nabi Muhammad SAW ketika satu saja dari mereka itu masuk Islam, maka seluruh kabilahnya atau anak buahnya akan ikut masuk Islam, karena mereka orang kaya, mereka orang yang berpengaruh, orang yang punya kedudukan. Satu saja mereka masuk Islam, banyak orang yang akan mengikutinya. Nah, ketika Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy ini, datang Abdullah ibnu Umi Maktum, seorang buta. Dengan terseok-seoknya dia langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta kepada Nabi Muhammad, berkata, "Ya Rasulullah, akri'ni wa alimni mimma 'allamakallah." Ya Rasulullah, bacakan kepadaku Al-Qur'an, ajari aku apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, Al-Qur'an. Yang ini jelas sudah beriman. Dia buta, enggak punya apa-apa, dan ya rakyat jelata. Enggak punya pengaruh, enggak punya kekayaan yang bisa dibanggakan, enggak punya kedudukan, hanya orang biasa dan buta. Ibaratnya cacat tubuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW merasa terganggu, sedang fokus mendakwahi orang-orang pembesar yang punya pengaruh. Kalau satu saja beriman, serombongan mereka akan masuk Islam. Ternyata ada orang buta satu ini, Nabi merasa terganggu. Kok tiba-tiba datang, "Ya Rasulullah, akri ini, ya Rasulullah, bacakan aku Al-Quran." Dan kenapa orang ini sampai seperti ini? Siapa Abdullah bin Umi Maktum? Karena dia semangat belajar, karena sudah beriman, dan dia tidak tahu karena dia buta. Tidak tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sedang mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy. Maka Nabi Muhammad merasa terganggu. Nah, seperti kita, fokus dalam pekerjaan, sedang mengerjakan sesuatu yang penting menurut kita, datang anak kita mengganggu saja, pasti dibentak atau dimarahi. Nah, Nabi Muhammad tidak sampai membentak, tapi hanya bermuka masam. Abasa dalam bahasa itu mengerutkan keningnya, bermuka masam, cemberut. Yang dicemberuti orang buta, nggak lihat juga. Dan Nabi Muhammad berpaling, yang dipaling juga nggak lihat, orangnya buta. Tapi Allah Maha melihat. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gara-gara mendakwai orang-orang yang penting yang tidak beriman dan menyepelekan orang yang sudah beriman walaupun fisiknya buta, nggak bisa melihat, nggak punya kedudukan apa-apa, nggak punya kekayaan, nggak punya pengaruh. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kita bahas 2 ayat ini saja mungkin agak lama. Karena yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang pernah melakukan, jadi Nabi itu maksum, Nabi dan Rasul maksum. Artinya ketika berbuat sesuatu itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ketika berbuat sesuatu yang tidak semestinya, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, ya enggak semuanya, ada yang ibaratnya melakukan sesuatu yang tidak semestinya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari awal, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, digoda oleh iblis laknatullah supaya tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk tidak mendekati pohon. Lalu digoda oleh setan, iblis, supaya mendekati dan makan dari buahnya. Digambarkan dalam surat Al-A'raf dari ayat 22 sampai 25.
fadallahuma bighurur, maka iblis menunjukkannya dengan tipuan, menipu. Maka kalau kita mengikuti rayuan iblis, berarti kita sama terjerumus seperti bapak kita Nabi Adam alaihissalam, tertipu oleh setan. Bighurur, tipuan. Ini surat Al-A'raf ayat 22. Falamma dzaqas syajarata, ketika merasakan buah, makan buah dari pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, nampaklah, terbukalah yang tadinya enggak perlu pakai baju, pakaian menutup aurat, itu Nabi Adam dan Hawa itu sudah tertutup auratnya. Begitu makan buah yang terlarang ini, dari pohon yang dilarang didekati ini, lalu terbuka semua auratnya. Wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqil jannah, dan keduanya kemudian cari menutup dengan daun-daunan di surga. Wa nadahuma rabbuhuma, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur keduanya, memanggilnya, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku sudah melarang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Tapi ternyata dirayu oleh iblis dan memakannya. Wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin, dan aku sudah berkata kepada kalian berdua, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Lalu keduanya bertobat. Qala, ya doa yang kita hafal, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam alaihissalam ketika tobat, menyadari kesalahannya. Qala, dua-duanya berkata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dhalamna anfusana, kami mendolimi diri kami sendiri. Kami berbuat salah, berbuat khilaf. Dhalamna anfusana, kami mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu Nabi kita Adam alaihissalam, ayah kita, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah bertobat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbuat sesuatu yang tidak layak. Apa itu? Mendoakan ayahnya yang sudah meninggal, ayahnya seorang kafir. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala segala perilaku Nabi Ibrahim kecuali satu, yaitu doanya kepada ayahnya yang sudah meninggal karena dalam keadaan kafir. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 disebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan yang baik. Bagi kalian uswatun hasanah, tauladan yang baik, fi Ibrahima walladzina ma'ah, dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim dengan tegasnya memberi batasan antara keimanan dan kekafiran. Ketika mereka Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri. Nah, inilah wala dan barok, loyalitas dan berlepas diri. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kalau ada orang ritual dengan ibadahnya selain agama Islam, kita tidak ikut campur, tidak ikut dalam perayaan itu dan tidak ikut membantunya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan kami mengingkari kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan yang nyata dan kebencian selamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Illa qaula Ibrahim. Nah, dikecualikan perkataan Nabi Ibrahim. Ini yang tidak boleh ditiru. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, aku akan memintakan ampun kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, tapi aku tidak memiliki kekuatan atau andil apapun
dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami bertawakal hanya kepadamu, kami kembali kepadamu. Nah, ini Nabi Ibrahim dikecualikan. Ada perbuatan yang tidak pantas. Demikian juga perbuatan Nabi kita Muhammad SAW di surat Abasa ini. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pernah minta apa? Anaknya supaya diselamatkan. Ketika anaknya hanyut, Nabi Nuh dan para pengikutnya di kapal, anaknya mau tenggelam, disuruh naik ke kapal, enggak mau. Saya mau cari gunung untuk bersandar di sana. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wa nadanuhu rabbahu qala rabbi inna bni min ahli. Dan Nabi Nuh berdoa meminta kepada Allah, kepada Tuhannya. Dia berkata, Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku. Selamatkan dia. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkaulah yang maha bijaksana. Maka Allah menjawabnya, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Keluarga dalam arti apa? Tidak beriman. Innahu amalun ghairu sholih. Karena amalnya tidak beramal soleh. Maka enggak ada gunanya. Keturunan Nabi pun tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beriman. Karena amalnya bukan amal soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku menasihatimu, memperingatkanmu, jangan kamu termasuk menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Kemudian Nabi Nuh juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Nabi Nuh berkata, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam, kalau engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa. Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 143-144. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Nah, dan ingatlah ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung, berbicara. Maka Nabi Musa disebut kalimullah. Manusia yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Apakah hanya Nabi Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tadi sudah ada Nabi Adam alaihissalam, tapi dia di surga. Dan ada Nabi Muhammad SAW, yaitu di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Tapi yang di bumi Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Nah, ini Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, dia harus berpuasa 30 hari dan disempurnakan 10 hari lagi menjadi 40 hari. Maka kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, isilah dengan ibadah. Ibadah itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Musa bisa menghadap Allah, bermunajat kepadanya, bisa diajak bicara diiringan dengan berpuasa. Wa kallamahu rabbuh, dan Allah berbicara kepadanya. Ketika diajak bicara, apa gambarannya? Ini surat Al-A'raf dari 143-144. Tapi kita lihat lagi bagaimana ketika isi
salah satu gambaran ya percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Di surat Toha dari ayat 17 Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa mengembala, kerjaannya mengembala, maka dia membawa tongkat. Maka cukuplah Nabi Musa harusnya cukup menjawab, "Ini tongkat ya Allah." Tapi ternyata jawabannya panjang, kesana kemari. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa menjawab, "Ini tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku menggiring binatang ternakku dengannya dan aku punya kebutuhan atau keperluan darinya untuk keperluan yang lain." Padahal ditanya apa? Apa yang di tanganmu? Jawabannya harusnya tongkat, selesai. Menunjukkan apa? Ketika orang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan yang paling tinggi. Orang ketika sedang merasakan nikmat tidak mau cepat-cepat hilang kenikmatan itu. Ingin berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling tinggi. Maka kalau ada orang yang bermaksiat, yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah beramal ibadah, lalu dia mengatakan saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, tapi saya hidupnya saya sehat, saya akal saya juga sehat, keluarga saya juga tentram, saya bisnisnya saya lancar, rezeki saya juga banyak, tapi dia kehilangan satu kesempatan untuk bermunajat kepada Allah yang itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Saking nikmatnya ini Nabi Musa tidak ingin. Kita bayangkan saja, ini yang yang belum menikah atau yang sudah menikah mengingat dulu. Ketika belum ini resmi sama calonnya, itu ketika nelpon itu lama, setengah jam sampai panas ininya, itu senang sekali. Enggak pengen lepas. Itu kepada makhluk yang dia cintai. Lalu bagaimana dengan sang penciptanya? Itu kenikmatan yang luar biasa. Maka tidak ingin cepat-cepat hilang kenikmatan itu. Nah, Nabi Musa ketika sudah merasakan kenikmatan itu, diberi karunia seperti itu, Nabi Musa pengen yang lebih. Qala rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah engkau kepadaku, aku ingin melihatmu. Suaranya saja, bercakap-cakap saja sudah kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana dengan melihatnya langsung? Kalau zaman sekarang kita sudah bisa mengumpamakan telepon saja sudah senengnya bukan main. Sekarang ada video call, bisa melihat, pengen melihat. Itu perumpamaan, dan Allah mempunyai perumpamaan yang tidak bisa kita bandingkan. Nah, lalu Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walakin ingdur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihat ke gunung itu, gunung yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang tegak. Kalau gunung itu masih utuh, kokoh, kuat, tegak, kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan, ada yang menafsirkan hanya setengah dari ujung kelingking kecilnya. Cahaya Allah ditampakkan, bukan zatnya Allah, hanya cahaya dari tanda-tanda kekuasaan Allah di gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Gunung itu hancur lebur. Meledak, hancur lebur. Nabi Musa wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh pingsan. Nah, setelah pingsan itu kemudian sadar, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika sudah bangun dari pingsannya, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang yang pertama kali beriman di zamannya. Nabi Musa alaihissalam. Berarti semua nabi pernah
melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Bahkan Nabi Musa dulunya sebelum, kalau ini kan ketika sudah berhadapan bermunajat dengan Allah. Dulunya sebelum diangkat menjadi nabi, dia menolong orang yang sedang bertengkar dari kaumnya dan kaumnya Fir'aun yang dari golongannya dari Bani Israel minta tolong kepadanya. Maka yang musuhnya ini orang Kipti ini fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali pukul orangnya mati. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini para nabi yang lain yang mempunyai sesuatu yang tidak semestinya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya di surat Abasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu. Tapi begitu ditegur langsung ada penjelasan ampunan karena Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi semuanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini kalau ini surat Abasa, ada lagi di surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu bagimu, sesuatu yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu, hanya untuk mencari keridhaan istrimu, kesenangan istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Lalu ditutup ayatnya dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti langsung diampuni. Ditegur sesuatu perbuatannya. Ini asbabun nuzulnya. Di setiap hari itu Nabi SAW berkunjung ke seluruh istrinya. Di antara asar sampai maghrib itu berkunjung satu persatu ke istrinya. Di tempatnya Fatimah binti Jahsh itu, Zainab binti Jahsh itu Nabi disuguhi minuman kesukaannya yaitu madu, sehingga dia berlama-lama di sana. Dan setelahnya Nabi ke tempatnya anaknya Umar bin Khattab yaitu Hafsah. Karena lama-lama di tempatnya Zainab binti Jahsh, ditunggu di tempatnya Hafsah enggak muncul-muncul, baru muncul sudah ibaratnya waktunya hampir habis, maka Hafsah binti Umar bin Khattab marah atau ngambek kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya ini untuk menyenangkannya, menghiburnya, ya sudah, demi kamu aku tidak akan minum madu lagi. Wah. Karena tadi habis minum madu di tempatnya Zainab binti Jahsh. Nah, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita suami itu boleh, bahkan dianjurkan untuk membahagiakan istri. Begitu juga istri membahagiakan suami, tapi tidak boleh membahagiakan istri atau istri membahagiakan suami dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi tidak mengharamkannya, hanya tidak mau, ya sudah, demi kamu saya tidak akan minum madu lagi. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim. Dan bedanya dengan nabi-nabi yang lain, kalau nabi-nabi yang lain ditegurnya ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam, disebut namanya. Kalau Nabi Muhammad SAW ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu. Tidak pernah ada di dalam ayat Al-Quran ya Muhammad, enggak ada. Disebut nama Muhammad hanya sebagai khobar, tapi bukan sebagai panggilan. Itulah ketinggian Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika perang, orang-orang munafik izin kepada Nabi Muhammad SAW. Munafik izin tidak ikut perang dengan alasan yang dibuat-buat. Ya bohonglah dia, macam-macam. Lalu Nabi dengan gampang mengizinkan mereka. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ini, kalau tadi surat At-Tahrim, lebih banyak lagi di surat At-Taubah. Ini dari surat At-Taubah ayat 43. Dan diawali dengan Allah mengampuni dulu. Afallahu anka lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah sudah mengampunimu. Kenapa engkau mengizinkan kepada mereka orang-orang munafik sampai seharusnya kamu teliti dulu alasannya sampai jelas dari mereka apakah mereka jujur dan kamu mengetahui siapa yang berdusta dari mereka. Orang munafik.
Masih dengan orang munafik di ayat ke-80 dan 84 ketika meninggal mati pemimpin orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Nabi Muhammad, karena tadi sifatnya Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anitum harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan seluruh umatnya. Maka Nabi memintakan ampun untuk orang munafik ini, padahal dia pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 80 surat At-Taubah, istaghfir lahum aw lam tastaghfir aw la tastaghfir lahum. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Kamu mintakan ampun bagi dia, bagi mereka orang munafik, atau tidak kamu mintakan ampun, bahkan kalau kamu mintakan ampun 70 kali Allah tidak akan mengampuninya. Nabi Muhammad masih memintakan ampun. Kalau 70 kali enggak boleh, saya tambah 80 kali supaya dia diampuni. Saking sayangnya Nabi kepada orang yang pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, padahal dia munafik. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli. Itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bahkan bajunya Nabi Muhammad SAW dijadikan kafan untuk orang munafik ini. Dia punya anak namanya Abdullah juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini taat, muslim yang baik, yang beriman. Sampai kalau tadi larangannya kan dilarang memintakan ampun, dan sudah sampai 70 kali pun tidak akan ditambah lebih dari 70 kali supaya diampuni. Lalu dilarang menyolati. Umar itu sudah mengingatkan, ya Rasulullah, ini kan sudah dilarang minta ampun, kamu jangan ikut sholat, gak usah disolati. Lalu Nabi menyolatinya. Sholat kan isinya mendoakan ampunan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lalu turun ayat yang totalitas, wala ayat 84 surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu pernah sholat kalau ada salah seorang di antara mereka yang mati selamanya, nggak boleh lagi. Yang ini sudah terlanjur sholat Nabi Muhammad menyolati siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala takum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Kalau itu kan sholat, menyolati jelas. Mungkin nggak menyolati, tapi mendoakan di atas kuburannya setelah selesai sholat. Dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takum ala qabri, jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan wa hum fasikun, dalam keadaan fasik. Nah, ini beberapa teguran kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang akan kita bahas, ini satu ayat saja, segini kita membahasnya. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad bercemberut, bermuka masam, dan berpaling. Padahal yang berpaling, yang dicemberuti nggak lihat, yang dipaling juga tidak melihat karena dia buta. Anja'ahul a'ma, gara-gara datang kepadanya seorang yang buta. Ini menunjukkan siapapun dia, orang Islam, orang beriman, apapun kondisi fisiknya, apapun kedudukan ekonominya, rakyat jelata, tidak punya harta, tidak punya pendidikan apa-apa, lebih mulia dari 1000 orang, dari 1.000.000 orang kafir. Allah membela satu orang ini, yang buta ini, dibanding orang-orang yang kafir, yang Nabi malah mementingkan mereka. Berarti bukan kesalahan sebetulnya, karena Nabi menginginkan mereka supaya masuk Islam. Tapi dalam penafsiran, ulama tafsir mengatakan khilafu aula. Nabi tidak memilih yang lebih utama dari sesuatu yang sama-sama penting. Penting mendakwahi orang-orang yang mulia, yang terhormat, yang punya banyak pengikut, tapi yang jelas-jelas beriman harus dihormati. Ini kan pemahaman kebalikannya, bahwa kita satu sedekah yang paling nggak pakai modal adalah tersenyum.
tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di wajah di hadapan saudaramu se-Islam, seiman, shadaqah. Enggak pakai modal, senyum shadaqah. Nabi saja hanya cemberut kepada orang buta ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orangnya juga enggak lihat kalau Nabi cemberut. Anja'ahul a'ma. Orang buta lebih mulia kalau dia beriman dari 1.000 orang-orang yang kafir, walaupun mereka kaya, walaupun mereka kedudukannya tinggi. Ini juga menunjukkan bahwasanya yang manfaat yang jelas. Nah, ini kadang-kadang manusia terkecoh atau tertipu. Manfaat yang sudah jelas harus kita utamakan dari mengejar sesuatu yang belum jelas. Ini kan belum jelas. Pengen dia ini masuk Islam tak? Kalau dia masuk Islam seluruh pengikutnya akan masuk Islam dan banyak yang masuk Islam. Tapi kan belum jelas. Yang ini sudah jelas masuk Islam, pengen belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Anja'ahul a'ma. Karena datang kepadanya orang buta. Dan ini dibela. Kenapa disebutkan butanya? Bukan untuk merendahkannya. Justru untuk menjadikan uzur. Kenapa dia menyela Nabi Muhammad SAW? Karena dia nggak lihat. Kalau Nabi sedang mendakwai orang banyak. Kalau dia lihat mungkin akan merasa segan. Mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ini enggak. Karena dia tidak melihat. Anja'ahul a'ma. Berarti orang yang buta, wah ini nanti kayak ini. Maka kadang-kadang hidayah itu tidak melihat fisik seseorang. Ketaatan, ketakwaan tidak melihat fisik seseorang, kedudukan harta, ekonomi, pendidikan, kedudukan sosialnya. Bisa jadi orang yang dianggap sepele, orang yang rakyat jelata, di sisi Allah dibela, tinggi kedudukannya. Abdullah bin Umi Maktum ini contohnya. Sejak itu Nabi Muhammad SAW ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, dia selalu berkata marhaban, selamat datang. Wahai orang yang gara-gara engkau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau ini bikinan Nabi Muhammad SAW, ini sudah dihapus ayat ini. Ngapain Nabi Muhammad menunjukkan bahwa dirinya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini bikinan Nabi Muhammad SAW, ini sudah disembunyikan. Ngapain dibacakan kepada umatnya? Wong ini teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan. Ternyata banyak orang yang tidak buta, banyak orang yang melihat, banyak orang yang yang bisa mendengar, melihat, tapi tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, akal dan pikirannya. Banyak diantaranya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, tidak mau mempelajari? Fatakuna lahum qulubun, maka mereka mempunyai hati, ya'qiluna biha, yang bisa mereka gunakan untuk berpikir, merasakan. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga yang bisa mereka gunakan untuk mendengarkan kebenaran, ajakan, nasihat. Fa innaha, maka orang yang beriman itu, orang yang tidak beriman itu, orang yang kafir itu la ta'mal absara, yang buta bukan penglihatannya. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tapi yang buta hatinya yang ada di dalam dadanya. Bahkan kelak yang di neraka, Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam surat Al-A'raf juga ayat 179, ini sudah akhir-akhir surat Al-A'raf. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami akan tempatkan, kami biarkan, lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mayoritas penduduk neraka jin dan manusia. Kenapa?
lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa untuk memahami, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya. Walahum adhanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar nasihat, kebenaran, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayatnya. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Kedudukannya lebih rendah dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ketika orang menjadikan hawa nafsunya sebagai penuntun dirinya yang dia ikuti, bahkan digambarkan dalam Al-Quran itu dituhankan. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang dia ikuti, yang dia taati, hawa nafsunya yang dia kejar untuk memenuhi segala nafsunya, nafsu berkuasa, nafsu hartanya, nafsu kebinatangannya, hawa nafsunya. Wa adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan dia dari ilmu, tidak bisa memahami ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dijadikan penutup, hijab dari pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk orang yang kayak gini selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun. Kenapa? Apa kalian tidak mau berfikir? Nah, ini abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita baru bahas 2 ayat. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali. Tadi sampai abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ayat ketiganya wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nah, dan tahukah kamu mungkin orang yang buta ini ingin mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, ingin membersihkan jiwanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dari segala dosa dan kesalahannya, ingin beribadah, ingin mendapat pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tugas Nabi Muhammad SAW digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Hampir sama dengan ayat kedua dari surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, kalau dalam surat Ali Imran tadi ayat 164, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar bagi orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW min anfusihim, dari jenis mereka sendiri, manusia. Apa tugas Nabi Muhammad SAW? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tadi orang ini Abdullah bin Umatik akri'ni, ya Rasulullah, bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Quran. Alimni, ajari aku ilmu-ilmu agama tentang Al-Quran, bagaimana cara ibadah, bagaimana akhlak yang baik. Yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim, dan dia ingin membersihkan jiwanya. Dan Nabi tugasnya membersihkan jiwa mereka, membersihkan akhlak mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, kebijaksanaan. Ada juga yang menafsirkan
hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Nah, inilah berarti orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Dan ayat Al-Qur'an ini berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Berarti orang ini dijamin bahwa dirinya orang baik. Yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Berarti orang ini ingin mensucikan dirinya. Orang yang baik, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak itu ketika Nabi Muhammad SAW perang, ketika sudah hijrah ke Madinah, di antara peperangan Nabi memilih menunjuk Abdullah bin Umi Maktum sebagai wali Madinah, pemimpin Madinah ketika ditinggalkan Nabi untuk berperang. Penggantinya adalah Abdullah bin Umi Maktum ketika Nabi berperang. Ada 2 kali. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin Madinah, wali Madinah, menggantikan Nabi kedudukannya ketika Nabi berperang di medan jihad. Yang keempat, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil pelajaran dan pelajaran itu bermanfaat baginya, peringatan itu bermanfaat baginya. Atau dia ingin mengambil pelajaran, ingin belajar kepada Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu itu didatangi. Tapi apakah boleh mendatangi seseorang? Boleh. Buktinya Nabi mendatangi orang-orang kafir Quraisy itu, datang kepada mereka. Mereka enggak mengundang Nabi, tapi mendatangi mereka supaya mereka masuk Islam. Tapi afdalnya ilmu ini, bahkan orang buta ini mendatangi Nabi. Anja'ahul a'ma, datang mendatangi majelis ilmu. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil pelajaran, ingin belajar, ingin memahami ayat-ayat Al-Qur'an, memahami syariat Islam, maka pelajaran itu bermanfaat, berguna baginya. Bagaimana bisa berguna? Karena dia praktekkan, karena dia amalkan, karena dia wujudkan dalam kehidupannya sehari-hari, karena dia dijadikan pelajaran, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amma manistaghna, sedangkan orang yang merasa cukup, orang kaya, merasa kaya, orang yang merasa tinggi kedudukannya, merasa banyak pendukungnya, fa antalahu tasadda, maka engkau wahai Muhammad lebih memperhatikannya. Nah, ini teguran Nabi Muhammad SAW, ditegur. Fa antalahu tasadda, engkau lebih memperhatikannya. Ya, tadi karena Nabi menginginkan banyak orang masuk Islam. Kalau satu orang, nah buktinya salah satu dai yang terkenal itu siapa? Abdullah Garamatan, itu orang Papua yang masuk Islam kemudian belajar, kemudian pulang lagi ke Papua mengislamkan. Yang dia islamkan siapa? Kepala sukunya. Satu kepala suku masuk Islam, seluruh anggota sukunya masuk Islam. Bahkan dia katakan mengislamkan ribuan orang di Papua atau ratusan orang di Papua. Tapi yang dia islamkan awalnya kepala sukunya, supaya nanti pengikutnya berbondong-bondong masuk Islam. Amma manistaghna, sedangkan orang yang merasa cukup, enggak butuh dengan Allah, enggak butuh dengan Nabi Muhammad SAW, enggak butuh belajar, fa antalahu tasadda, engkau malah memperhatikannya, mementingkannya. Wa ma alaika alla yazakka, dan kamu tidak disalahkan kalau mereka tidak mau membersihkan diri, tidak mau mensucikan dirinya. Kalau mereka tidak beriman, kamu juga tidak disalahkan wahai Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW tugasnya hanya al-balagh, menyampaikan. Terserah mereka mau masuk Islam atau tidak. Kalaupun mereka enggak masuk Islam, kalaupun pengikutnya enggak mau Islam, engkau tidak disalahkan. Yang penting engkau sudah menyampaikan dakwah ini dengan sejujurnya. Dan ini juga menunjukkan kadang-kadang kita itu mendakwai seseorang, mengajari seseorang, kita tidak tahu
dari mana ilmu itu lebih bermanfaat. Kadang orang yang kita sepelekan, darinya ilmu itu menyebar luas. Dulu saya ketika di pedalaman itu di Mentawai, yang kita cari adalah lulusan-lulusan SMA, lalu kita kirim ke Jakarta, kita kuliahkan untuk belajar bahasa Arab dan belajar agama. Apa yang terjadi? Lebih dari 6 atau 8 lah. Pokoknya lebih dari segitu, antara 6 atau 8 atau 9 orang. Mungkin 6 atau berapa, sekitar segitu. Lulusan anak SMA kita biayai, kita bawa ke Jakarta, masuk ke Ma'had bahasa Arab. Apa yang terjadi? Baru sehari mereka di situ langsung kabur lagi ke bandara, pulang lagi. Ternyata yang kita targetkan untuk bisa berdakwah kembali kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, tidak seperti yang kita harap. Justru ada satu yang di pedalaman itu, dia masuk Islam umurnya 17 tahun dan dia hanya lulusan SD, karena di pedalaman yang ada sekolah paling tinggi SD, yang ada SMP dan SMA di kecamatan. Di pedalamannya gak ada, hanya SD. Orang ini baru masuk Islam umur 17 tahun. Kerjaannya hanya di ladang, di hutan. Ngambil rotan, ngambil kayu, cari hasil hutan. Masuk Islam. Kemudian karena di sana laki-laki, setelah itu di khitan. Kebetulan ada dokter PTT yang pengabdian di awal prakteknya itu. Ada khitanan massal, dia diikutkan. Sudah umur 17 tahun. Keluarganya semuanya non-muslim, dan itu ketika dia mau masuk Islam, itu ini hukum yang aneh. Jadi ketika ada orang dari non-muslim mau masuk Islam, itu harus punya surat persetujuan dari gereja. Kalau di sana gereja menyetujui orang ini boleh masuk Islam, baru boleh. Kalau enggak boleh disyahadatkan. Oh, itu terjadi perdebatan panjang, akhirnya masuk Islam tetap orang ini kuat. Setelah itu bapaknya meninggal dunia, kemudian umur segitu dia baru belajar dicarikan oleh teman saya yang mensyahadatkan itu dari Mentawai itu ke Bukit Tinggi, dicarikan Ma'had Tahfidz Quran. Lalu dia belajar di sana, menghafal Al-Quran sampai hafal beberapa juz, belum sampai sempurna 30 juz, balik lagi mendakwahkan Islam di kampungnya. Bahkan keluarganya pada masuk Islam, bahkan berkembang. Setelah itu dia nggak puas, belajar bahasa Arab, karena ada atas agama Saudi yang mendirikan ma'had di sana. Salah satu dai atas Saudi di sana, dia belajar bahasa Arab di sana sampai berapa tahun, balik lagi mendakwahkan. Lalu ternyata dia sekarang di Lampung dan mempunyai rumah Quran, menjadi pengampu Al-Quran. Kita nggak tahu dari siapa ilmu itu bisa bermanfaat, bisa menyebar. Kadang orang yang buta seperti yang diceritakan di ayat ini lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda, engkau malah mementingkan mereka. Wa ma alaika alla yazakka, dan kamu tidak salah, kamu tidak berdosa, kamu tidak dimintai pertanggungjawaban kalau mereka tidak mau beriman. Kemudian wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan orang yang bersegera mendatangimu, fa anta anhu wa huwa yahsya. Nah, inilah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, disifati takut. Wa huwa yahsya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini adalah pahalanya sangat besar. Orang yang takut kepada Allah, pahalanya sangat besar. Disebutkan di dalam surat Al-Mulk Tabarak itu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah, bil ghaibi, dia tidak bisa melihatnya. Kita di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa ingin melihat Allah, tidak bisa. Lahum maghfiratun, baginya orang yang takut kepada Allah, baginya ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Berarti orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah.
orang yang bertakwa. Dan pujiannya berlaku sampai hari kiamat karena Al-Qur'an ini berlaku sampai hari kiamat. Berarti dia termasuk orang yang ibaratnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan namanya. Nah, sedangkan orang yang tadi yang amma man istaghna, orang yang menyombongkan diri, dia tidak akan mendapat ilmu dan tidak akan bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup penjelasannya surat Al-A'raf ayat 146. Kenapa orang-orang yang sombong ini tidak mendapat hidayah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi." Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang yang menyombongkan diri di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minuna biha. Kalau mereka melihat tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman kepadanya. Wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang benar, jalan petunjuk kepada Allah, mereka tidak mengikuti jalan petunjuk itu. Wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau mereka melihat jalan kesesatan, jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang, maka mereka malah menjadikannya mengikuti jalan itu, diikutinya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itulah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau taat, yang mau mendengar, yang mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Wallahu taala alam. Cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.